بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia. Al-Imam Al-Hafiz Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam satu kitab yang beliau tulis dan beliau susun menuliskan ada satu dialog singkat dan sederhana namun punya nilai dan makna. Dituliskan di dalam kitab beliau satu dialog dari seorang ulama yang cukup masyhur di kalangan ulama-ulama sufi yang bernama Al-Imam Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur, di mana satu hari Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur ditanya oleh murid-muridnya, "Tuan Imam, kami baca di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Bermohonlah kepadaku, niscaya aku akan ijabah dan aku akan perkenankan permohonanmu." Benar kata Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, memang ada ayat itu dalam Al-Quran. Lalu apa masalahnya? Tuan Imam, kami sudah berdoa kepada Allah, kami sudah bermohon dan bermunajat kepada Allah. Pagi, sore, siang, malam kami selalu berdoa dan bermohon kepada Allah. Tapi kenapa sampai saat ini doa-doa yang kami baca, permohonan-permohonan yang kami minta belum diijabah dan belum dikabulkan oleh Allah? Bukankah Allah janji dalam Al-Quran ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Mendengar pertanyaan ini kemudian Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur beliau menjawab, "Tahukah kalian kenapa doa-doa kalian itu tidak dikabulkan oleh Allah? Tahukah kalian kenapa permohonan-permohonan yang kalian minta itu belum diijabah dan belum diperkenankan oleh Allah? Yang menyebabkan doa-doa kalian belum dikabulkan oleh Allah," kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, satu di antaranya adalah beliau mengatakan, "Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu." Kalian kenal Allah tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Itu yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah.
Itu yang menyebabkan permohonan kita, permintaan kita yang belum diijabah dan belum dikabulkan oleh Allah. Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana Allah bisa dekat dengan kita kalau kita sendiri tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Allah tidak bisa dekat kalau hanya dibicarakan saja. Allah tidak bisa dekat dengan kita kalau kita hanya diskusikan saja. Tapi insya Allah, Allah akan dekat dengan kita, bahkan terasa hadir dalam hidup dan kehidupan kita kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak ritual ibadah. Semakin banyak kita ibadah kepada Allah, semakin dekat Allah kepada kita, saudara. Semakin banyak kita sujud kepada Allah, maka semakin dekat Allah kepada kita. Semakin sering kita bangun di waktu malam, semakin sering kita bangun di waktu malam, kita sujud dalam keheningan dan kesunyian malam. Sementara mungkin orang-orang asik dalam tidurnya, orang-orang asik dan terlena di dalam mimpinya, kita bangun di waktu malam, sujud kita dalam tahajud kita. Semakin banyak kita bertahajud, yakinlah Allah akan semakin dekat dengan kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun pasti dikasih oleh Allah, karena Dia adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Saudara, kalau saat ini ada doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, maaf, kita jangan suuzon dulu sama Allah. Kalau ada saat ini doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, permohonan-permohonan kita yang belum diijabah dan dikabulkan oleh Allah, kita jangan suuzon dulu kepada Allah. Kita juga jangan punya prasangka jelek dulu kepada Allah. Tapi jauh lebih baik kita introspeksi kepada diri kita, saudara. Mungkin kita hanya kenal Allah, sementara kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba kita tidak pernah lakukan kepada Allah. Tapi di sisi lain, larangan-larangan Allah malah justru kita seringkali kita lakukan dan kita kerjakan. Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Allah tidak bisa dekat kalau kita tidak dekatkan diri kita kepada Allah. Tapi seringkali saudara, di antara kita masih ada, kita baru dekat sama Allah dalam situasi-situasi tertentu saja. Kita baru mau mendekatkan diri kepada Allah, kita baru mau sujud, kita baru mau bangun di waktu malam, kita baru mau berzikir, kita menyebut-nyebut nama Allah, kita berdoa di dalam situasi-situasi dan kondisi-kondisi tertentu saja. Masih ada di antara kita ketika kita sedang mendapatkan ujian, ketika kita sedang mendapatkan cobaan, ketika kita sedang mendapatkan musibah, baru kita ingat sama Allah, baru kita dekat sama Allah, baru kita mau sujud kepada Allah. Tapi tidak sedikit di antara kita ketika kita sudah diberikan nikmat, sehat kita, jaya kita, sukses kita, Allah sering kita lupakan dalam hidup dan kehidupan kita, saudara. Makanya Allah pernah sindir kita dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza masal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima falamma kasafna anhu durrahu maraka allam yad'una ila durrin mas'au. Begitu jelasnya Allah sindir kita sebagai manusia. Kata Allah, wa idza masal insana durru, ketika manusia kami berikan cobaan, ketika manusia kami berikan ujian, kami timpakan musibah dan musibah, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima, barulah manusia pada saat itu ingat kepada aku, kata Allah. Barulah manusia pada saat itu mau sujud kepadaku.
Dia sebut-sebut namaku dalam keadaan berdiri, dia ingat kepadaku. Dalam keadaan duduk, dia ingat kepadaku. Dalam keadaan berbaring pun dia ingat kepadaku. Kenapa? Karena sedang mendapatkan ujian dan cobaan, sedang mendapatkan musibah dan musibah. Tapi kata Allah, falamma kasafna anhu durrahu, ketika musibah itu kami angkat, kata Allah, kami ganti dengan kenikmatan. Yang sakit kami sembuhkan penyakitnya, yang rezekinya kurang kami tambah rezekinya. Sehat dia, sukses dia, jaya dia. Marroka alam yad'una ila durrin massahu. Manusia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah dia belum pernah ingat kepada aku, kata Allah. Saudara-saudara kaum muslimin peserta sholat Jumat yang berbahagia, saat ini saja saudara, sudah terlalu banyak teguran-teguran Allah kepada kita, saudara. Sudah terlalu banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita. Tanpa terasa kita, saudara, sudah hampir 1 tahun kita berada di dalam suatu keadaan, satu zaman yang menurut pandangan kita tidak dalam keadaan normal, saudara. 1 tahun kita hidup dalam situasi dan kondisi seakan-akan kita hidup sempit sekali dalam kehidupan ini. Padahal kita berada di dalam satu dunia yang begitu luas, tapi sempit sekali kita, saudara. Tumbuh di dalam hidup kita sekarang ini penuh kerasa takutan kita, penuh rasa keresahan kita, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran kita, suuzon kita kepada orang. Kita hidup di dalam satu keadaan yang amat sangat meresahkan dan mengkhawatirkan kita, saudara. Sempit kita untuk beraktivitas, maaf ini. Sempit kita untuk bekerja, sempit kita untuk berusaha, sempit kita untuk berdagang, bahkan sempit pula kita untuk beribadah. Maaf, jangankan kita untuk beribadah, salaman saja kita takut, saudara. Kita berada di dalam satu zaman yang Allah sedang memberikan teguran dan cobaan kepada kita. Dan ternyata bukan hanya kita yang merasakan, saudara. Bukan hanya istri dan anak-anak kita, bukan hanya komplek kita, bukan hanya lingkungan kita, bukan hanya kota, bangsa dan negara kita, tapi tidak kurang dari 220 negara mengalami hal yang sama. Allah berikan sebuah teguran dengan sesuatu yang amat sangat kecil, saking kecilnya tidak tampak dengan mata kita, saudara. Tapi ternyata yang kecil ini melumpuhkan semua aktivitas kita. Allah berikan sesuatu yang amat sangat kecil, yang tidak terlihat dengan mata yang zahir, tapi ternyata tidak ada yang bisa untuk mengatasi ini, saudara. Mana tenaga nuklir kita, mana teknologi kita yang canggih, mana ilmu-ilmu yang kita bangga-banggakan itu, mana harta dan kekayaan kita, mana jabatan dan kedudukan kita. Mampukah kita menghentikan ini? Ternyata sampai detik siap ini, saudara, kita tidak mampu untuk melawan itu semua. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin menyikapi keadaan ini, saudara? Maaf, wajib buat kita percaya tentang adanya corona ini, karena dia adalah khalqun min khalqillah, dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib buat kita untuk mempercayai tentang adanya wabah ini, saudara. Dan kita orang yang beriman, maaf, sikapi ini semua dengan bijak. Tidak boleh kita sebagai orang yang beriman menyikapi ini semua dengan rasa takut yang berlebihan, saudara. Seolah-olah tidak ada Allah, seolah-olah tidak ada tempat kita untuk bersandar meminta tolong. Kita takut, saudara. Maaf, ada orang saking takutnya sudah 1 tahun tidak sholat Jumat, saudara. Karena saking takutnya, seolah-olah tidak ada Allah dalam hidupnya.
Kita tidak boleh menyikapi ini dengan rasa takut yang berlebihan. Tapi kita sebagai seorang manusia, insan yang lemah, yang dhaif, yang tidak punya kekuatan apa-apa, kita juga wajib untuk berikhtiar. Tidak boleh kita menganggap remeh ini, tidak boleh kita menyepelekan ini, kita tidak boleh menganggap kecil permasalahan ini, saudara. Dan hanya satu saat ini yang bisa kita lakukan, hanya bisa sekedar memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Hanya itu yang baru bisa kita lakukan, karena belum ada satu ilmu yang bisa menghentikan teguran Allah Subhanahu wa ta'ala ini, saudara. Solusi untuk keluar dari tempat ini, Allah sudah memberikan jawaban dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Kata Allah dalam Al-Quran, jikalau saja penduduk negeri ini mau bertobat kepadaku, kata Allah, beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama, aku akan angkat wabah ini dan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi, saudara. Dekatkan diri kita kepada Allah, jangan jauh kita kepada Allah, sandarkan diri kita kepada Allah. Kalaulah saat ini kita belum pernah bangun malam, ayo kita menangis di waktu malam, saudara. Minta sama Allah. Itu obat yang paling terkuat buat kita. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah datangkan ini bukan untuk membunuh umat manusia. Allah turunkan wabah ini bukan untuk mematikan umat manusia, tapi Allah datangkan ini untuk memberikan satu ultimatum, satu teguran, satu peringatan bahwa dunia ini ada yang punya, dunia ini ada yang miliki, dunia ini ada yang menciptakan. Jangan engkau lupa kepada Sang Pencipta dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga kita bisa menyikapi ini dengan bersandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan bangsa kita, lingkungan kita, negeri kita diangkat wabahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan ibadah sebagaimana biasanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahul malikil allami zilzalani wal ikram wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.